Ya, Sobat Banjarmasin Pos, kita kembali lagi bersama Profesor Udiansah, pendiri Akademi Komunitas Peternakan Jorong yang baru saja menerima penghargaan aksi nyata bela negara dari Kementerian Pertahanan. Nah, ini terkait dengan penghargaan ini, gimana Pak Udiansah? Kok bisa sampai dapat penghargaan ini? Ceritanya itu seperti apa gitu? Apakah ada mungkin mereka menilai datang langsung atau gimana gitu? Mereka melakukan mencari itu, mengumumkan ke halayak ramai itu kan ke publik bahwa mereka mencari talenta-talenta yang betul-betul aksi nyata bela negara. Karena menurut mereka bela negara sekarang bukan memanggul senjata lagi, tetapi bagaimana menjaga kemandirian bangsa itulah bela negara yang sesungguhnya sekarang ini. Aksi nyata. Nah, aksi nyatanya seperti apa? Iya. Nah, oleh karena itu mereka sebar di mana-mana. Saya waktu itu mendapat akhir-akhir mau penutupan, udah mau deadline-nya dari dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan di grup kami yang saya pernah jadi kepala di sana di LL-Dikti itu, mendapat itu, saya langsung tertarik karena hanya ini menggambarkan apa latar belakangnya, apa ininya. Saya bilang ini rasanya pas banget punya saya nih kalau itu. Nah, lalu disuruh membuat itu ada narasi. Kemudian melampirkan video 4 menit. Ya. Video 4 menit. Video tentang aksi nyata kampus itu, tentang kampus itu. Ya. Nah, kalau di teman-teman ini membantu saya, pasti lebih heboh lagi gitu kan. Tapi ini betul-betul hanya menggunakan HP saya ini saja. Direkam di Fakultas Kehutanan, direkam, akhirnya dikumpul-kumpul jadi video. Udah 4 menit kirim, itu saja. Ditunggu akhirnya dengan tidak alhamdulillah dinilai sebagai juara 1 katanya. Oh, luar biasa lah itu. Ya. Jadi dari mereka apa sih yang kelebihannya kampus PIAN ini sehingga kan masih baru dirintis tahun 2002 kan? Baru dirintis dan belum terlihat, ibaratnya kemajuannya belum terlihat signifikan lah kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang sudah besar kan kayak. Ya, tapi tujuannya itu kan jelas tadi membela orang miskin gitu. Ini kemudian untuk ketahanan pangan gitu kan. Kemudian mencetak petani milenial gitu kan, supaya petani peternakan tadi. Kan kalau unsur ujung-ujungnya gitu, menyambungnya gitu kan, ketika protein murah terpenuhi dari sapi ini, maka itu bisa berakibat pada kesehatan, pertumbuhan bayi lebih baik, anak lebih baik, maka stunting bisa teratasi gitu kan dengan sangat mudah sesungguhnya. Tapi permasalahannya kan sapi kita ini mahal misalnya. Nah itu. Jadi 1 kilo daging aja sudah 120.000 ya. 120.000. Memang kalau yang hidup itu, kalau ini pernah penelitian kami bersama dengan Australia itu di ini itu kalau impor kita hidupnya datang ke Kalimantan Selatan ini 42.000. Tapi kalau kita kita pelihara di sini, kita kembang biakan di sini, itu biaya 1 kilonya itu 32.000 saja. Jadi kita bisa lebih murah. Kan, nah, kalau artinya kita bisa bersaing. Kalau bersaing cuman kita kalah besar gitu kan, sustainability kita kurang. Nah, kalau kita jaga sustainability, artinya kita bisa lebih murah dari Australia, kita bisa murah bisa bersaing, sehingga ya paling tidak kalau tidak bisa ekspor Indonesia ini terhadap daging, ya minimal untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Artinya ketahanan bangsa itu kan menjadi lebih kuat. Ketahanan pangan tadi kan. Bangsa juga karena kan tertahan pangan kita stabil gitu, aman ada di negara kita. Walaupun ada gejolak politik di luar negeri, nggak jadi masalah karena kita produksi sendiri. Nah, jadi
itu yang dinilai mereka. Kemudian keberlanjutannya itu ya kan jelas ini ketika ada usaha semakin tadi apa segala macam, ini jalan terus, ini nggak stop hanya untuk acara kegiatan penghargaan itu saja gitu. Terus kalau mahasiswa sendiri nih, kalau mereka udah lulus jadi apa? Bukan sarjana ya tadi? Bukan ya, ahli muda. Ahli muda tadi. Nah itu apakah masih mereka akan dibina atau mereka dilepas begitu aja atau gimana nih? Tidak, sampai sekarang alumni kami yang kami undang ketika kami belum mampu untuk memberikan modal sapi. Ayo kita ini, kamu bekerja di kampus, kamu silahkan ini, kamu catat pengeluaran apa segala macam. Nanti kita atur, lalu kita hitung bersama, maka pendapatan kamu berapa. Nah, ini betul-betul latihan berbisnis sudah gitu kan. Jadi mereka yang lulus ini bukan ini lagi ya, bukan memelihara lagi, tapi mereka udah berbisnis. Bagaimana mencatat, memasarkan apa segala macam. Kalau dalam prakteknya kan mereka paling pergi ke ini, tanya sapi berapa per kilonya, di pasar itu jual beli ini. Nah sekarang berusaha untuk memasarkannya juga. Bisa di ini, tapi nah karena kita bersatu, kita ini ya selain mereka memasarkan lewat lewat media sosial ketika ini. Nah ketika saya atau dosen-dosen punya, oh di sana ada mau yang beli sapi harganya sekian, nah gitu. Atau kita pergi. Sebenarnya kita juga setiap ini programnya itu setiap bulan pergi ke pasar, bawa sapi kita dijual. Itu ada pasar ternak kan di Tanah Laut? Di Tanah Laut ada pasar ternak. Pada tujuan kita nimbang, karena di kampus kami belum ada timbangan. Oh gitu. Nah tapi alhamdulillah mudah-mudahan sebelum puasa kami dapat timbangan. Mudah-mudahan ya. Dan sudah ada perusahaan yang membantu. Pak, sudah ada perusahaan yang membantu, ada mobil, sudah ada nanti di merek nama kampus kami, kemudian nama perusahaan itu sudah ada. Nanti akan, katanya nanti saya sebelum puasa itu datang ke Banjarmasin sekaligus membawa itu. Wah, alhamdulillah. Tapi nggak mobil baru Pak ya. Oh nggak apa-apa, jangankan mobil ini, mobil nggak jalan pun kita terima. Apalagi Tosa mobil pun diterima. Itu benar, Tosa kami terima. Pernah ada Tosa yang 8 tahun rusak, nggak jalan. Kami terima, alhamdulillah baik. Yang angkat rumput itu. Yang angkat rumput, betul sekali. Jadi ada Tosa di Kalsel ini 8 tahun nggak jalan. Dihibahkan ke kami, kami perbaiki jalan dan sekarang bisa untuk operasional. Terima kasih Pak Rektor Unlam atas hibahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada dari perusahaan dari ini kan mengalirlah bantuan untuk kemajuan kampus kita ini kan. Karena ini sangat luar biasa karena belum ada kampus yang secara nyata mempraktekkan ilmu peternakan ya. Yang secara nyata bukan teori semata kan. Kalau teori udah kan, tapi yang untuk mempraktekkan ilmu peternakan secara langsung itu belum. Yang gimana meramu makannya, mulai dari bayi menernakan sapinya, menyuntik segala macam. Nah itu belum ada kan di Kalsel ini. Ada mungkin, cuma belum terekspos saja. Belum terekspos ya. Tapi ini udah luar biasa. Jadi inisiasi dari Pak Udiansa ini harus memang wajar kalau diapresiasi oleh Kementerian Pertahanan tadi kan. Alhamdulillah. Terus dari Pemkab Tanah Laut nih, modalnya kan ini berada di Tanah Laut kan, harusnya nih ada dukungan secara nyata seperti apa gitu kan, dari kan mungkin fasilitas-fasilitas selain jalan tadi kan. Tadi kan bupatinya mungkin angkatan sampean atau kakak kelas jauh ya? Siapa Pak? Pak Bupati sekarang, PJ Bupati ini. Pak PJ Bupati. Dan alhamdulillah kemarin katanya apa yang bisa kami bantu Pak? Ada Pak Bupati. Pak Bupati ini langsung aja nih Pak Bupati. Jadi Pak Bupati katanya sudah dimasukkan ke ini ke APBD 2025 mungkin bisa bangunkan asrama atau perkandangan atau workshop lah gitu. Karena ini akan sangat mendukung untuk mendorong perkembangan peternakan di Tanah Laut. Karena Tanah Laut ini kan dikenal salah satu
bidang sektor yang sangat ini kan peternakan ya. Sebenarnya Dinas Peternakan Tanah Laut juga sangat berperan. Kenapa misalnya ketika ada ini, mungkin ini karena ini wabah PMK kan lagi marak lagi nih. Nah mungkin mereka akan tahu, akan memberikan vaksinasi kepada kampus kami. Satu itu. Yang kedua misalnya obat-obatan kami disuplai sama mereka, sama dinas ini. Terima kasih juga Pak Kepala Dinas Tanah Laut. Dinas Peternakan Tanah Laut, Kesehatan Hewan. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu kami bisa mengasih vitamin setiap ini kepada sapi-sapi itu luar biasa. Mereka. Ya, Sobat Banjarmasin Pos, ini sangat menarik perbincangan kita selama 1 jam, hampir 1 jam ini dengan Bapak Profesor Udiansa. Ini Akademi Peternakan ini salah satu yang sangat menarik, dan memang ini tidak mudah ya merekrut mahasiswa yang mau bekerja keras tadi kan, ada kemauan untuk merubah nasib tadi kan. Nah ini harus didukung semua pihak ini. Jadi mungkin Bapak Udiansa di akhir perbincangan kita mungkin ada yang disampaikan. Oke, jadi di kampus kami ada mahasiswa satu mahasiswa itu ikut lomba di Banjarmasin ini, dan dia sebagai pemenang the best problem solver. Jadi itu lomba apa itu? Lomba tentang ide bisnis mungkin. Ide bisnis yang diselenggarakan oleh Yayasan Hasnur. Oh iya, yang kemarin. Nah, itu salah satu pemenangnya the best problem solver tadi adalah mahasiswa kami, padahal mahasiswa D2. Nah, itu. Dan yang itu tadi. Jadi artinya apa? Mahasiswa kami ternyata bisa bersaing dengan kompetensinya yang lain. Tidak diragukan. Nah, oleh karena itu kalau seandainya usaha kami ini dianggap baik, ya monggo kita bekerja sama. Karena kalau hanya kami sendirian yang melaksanakan ini, membangun ini, ininya sangat lamban, sangat lamban sekali. Tapi saya tidak akan punya tekad, tidak akan mundur selangkah pun untuk menyelesaikan ini. Tapi lamban tadi ininya. Ya mudah-mudahan melalui program Bitok Banjarmasin Pos ini bisa membuka uluran donasi lah untuk membantu. Sebenarnya bukan donasi yang dibutuhkan itu, kerjasama. Kerjasama dengan kampus Akademi Peternakan, komunitas peternakan Jorong ini untuk kemajuannya lah, sehingga kita bisa memajukan peternakan, menciptakan lapangan kerja, membentuk peternak-peternak muda tadi kan. Demikian Sobat Banjarmasin Pos, perbincangan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat dan bagi masyarakat kita dan memotivasi untuk kemajuan pendidikan di bidang peternakan di Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.